Halo, apa kabar? Masya Allah, Sehat? sehat lah. Gimana nih makin Alhamdulillah. berisi kurusan nih? Aduh nih, alhamdulillah ibu ya. Memang meskipun di sekolah banyak kegiatan harus tetap Luar amunisi biasa. full dong. Strong ya? Gitu. Harus strong ya? Iya. Luar biasa. Pulang kapan ibu? Kemarin saya lihat story-nya lagi di Semarang. Bu. Kemarin di Pagi sana banget nggak ya. nginep, jadi Oh, berangkat iya. malam, paginya jalan-jalan gitu, malamnya pulang lagi. Oh, berasa ibu sekarang ini hawa-hawa Semarangnya masih nih bu ya. Mungkin hawa-hawa capeknya gitu ya. Capeknya ya, luar Hawa-hawa, biasa. iya. Karena kan hari sebelumnya lihat Bu Isti rapat, gitu ada Betul, kegiatan di betul, sekolah, luar terus biasa. malamnya udah di Semarang aja ya Bu ya. Harus Luar tetap biasa. semangat Bu Yuli. Iya betul, refreshing ya Bu, biar, Ya, biar selalu refresh gitu ya. Otaknya di F5 gitu ya. Oke. Bu Isti kira-kira di sekolah lagi sibuk apa nih Bu? Untuk sekarang ya, untuk sekarang ya biasa ya, jadi bendahara BOS sama guru kelas 6 aja sih. Ini kemarin sebenarnya yang menyita waktu kayak gitu tuh jadi bendahara BOS ya. Cuma udah sempat saya lelang gitu, ada yang mau lagi nggak? Ternyata belum ada. Oh. Mungkin positif thinkingnya masih dipercaya gitu aja. Betul ya, memang kan saya paham sekali nih kinerja Bu Isti kan ya luar biasa. Terlalu nggak- memuja-muji. nggak diragukan lagi gitu, Iya. makanya Alhamdulillah, amanah itu masih amin, berada di amin, Bu amin, Isti gitu. amin. Mudah-mudahan lancar semuanya ya Bu Amin, ya. mudah-mudahan Penting sehat selalu. Bu. Betul. Betul gitu ya. Oke baik Bu Isti, katanya hari ini mau praktek coaching ya Bu ya sama Bu Muji. Betul sekali. Oke, berarti nanti mohon izin saya lihat ya Bu percakapannya. Oke, silakan, gitu. silakan. Terus sebelum ini nih Bu, sebelum kita mulai Bu, kira-kira persiapan apa aja sih yang udah Bu Isti lakukan nih untuk mengawali coaching ini ya Bu? Tentunya kan Bu Isti sudah ada beberapa persiapan sebelumnya ya Bu, sampai akhirnya Iya, iya. jadi pertemuan kita hari ini gitu Bu. Jadi untuk persiapan mungkin yang persiapan khusus kayak gitu mungkin nggak ada ya. Iya. Jadi saya persiapan untuk menentukan waktu sih. Kebetulan Bu Muji juga kan sibuk gitu ya. Jadi saya menentukan kesepakatan aja dengan Bu Muji kira-kira mau kapan seperti itu. Ternyata hari ini di hari Minggu kayak gitu. Kemudian yang Oke, selanjutnya mungkin baik. karena saya belum tahu nih kasusnya Bu Muji apa nih gitu kan, masalahnya apa yang dia bawa darimu kan saya belum tahu ya kayak gitu. Jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tidak saya siapkan khusus kayak gitu. Yang penting nanti prinsip oh ya mudah-mudahan saya bisa apa ya menanyakannya sesuai dengan alur tirta seperti itu. Betul, jadi ngalir nanti ya Bu Ngalir ya. aja lah. Oke, baik Bu. Sebelum kita melakukan praktek coaching ya Bu ya, tentunya Bu Istinya juga harus memahami dulu ya Bu terkait rubrik penilaian terhadap praktek coaching kali Ya, ini Bu. siap-siap. Oke, perlu saya informasikan Bu bahwa dalam praktek coaching ini nanti ada 3 tahapan ya Bu. Yang pertama ada tahap pra-observasi, Ya. kemudian tahap pelaksanaan observasi, Ya. dan yang terakhir ada pasca observasi. Nah, pada tahap pra-observasi ini nanti saya akan mendiskusikan dan Ya. menanyakan terkait kompetensi dan indikator seperti apa yang ingin Bu Isti kembangkan pada praktek coaching kali ini. Iya, jadi untuk praktek coaching ini tentunya tidak hanya satu indikator ya yang ingin saya kembangkan. Adapun prinsip-prinsip dari apa ya indikator-indikator kompetensi yang ingin saya kembangkan menjadi coaching ini tentunya kan menjadi pendengar yang aktif gitu ya. iya. Kemudian kita bisa hadir penuh Betul. ketika si coach ini menyampaikan masalahnya kayak gitu. Betul. Kemudian kan nggak enak juga gitu ya waktu curhat tapi kita sambil HP-an Iya, gitu kan nggak betul, enak harus- gitu ya. iya, harus Ini sebenarnya fokus puis ya, ini Bu, ya. mau nggak sih dicurhatin kan kayak Iya. gitu padahal walaupun mendengarkan tapi kan kita berarti di situ tidak hadir penuh gitu kan. Betul. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot kayak gitu. Jadi apa sih pertanyaan berbobot itu ya yang kira-kira bisa menggali Betul. apa Jadi- yang Bu Muji masalahnya itu gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Jadi udah menyiapkan itu ya Bu kompetensi yang ingin Bu Isti kembangkan. Iya, iya. Itu pada tahap pra-observasi. Baik, sebenarnya saya lanjutkan dulu ya Bu. Siap-siap. Setelah pra-observasi ini, tadi saya sudah menanyakan tadi ya Bu ya kompetensi yang dikembangkan. Nah, setelah itu ada tahapan pelaksanaan observasi ya Bu. Siap. Jadi pada tahap ini saya akan mengamati ya Bu semua kegiatan yang dilakukan oleh Bu Isti dan Bu Muji, baik percakapannya gitu ya Bu. Saya akan menyimak gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti ada tahap pasca observasi. Nah, pada tahap ini nanti Bu Isti itu akan merefleksikan terkait apa yang sudah tadi Bu Isti kembangkan atau Ya. lakukan selama proses coaching berlangsung gitu ya Bu Oke, ya. siap. Kemudian saya juga akan memberikan
refleksi juga terhadap apa yang tadi sudah apa yang nantinya akan Bu Isti dan Bu Miji itu akan praktekkan coachingnya seperti itu ya Bu ya. Oke, siap. Dan perlu diingat ya Bu, ketika praktek coaching ini juga harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, seperti kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu Bu. Kira-kira udah siap belum Bu Isti? Insya Allah. Udah siap ya Bu. Oke, baik. Untuk sekarang masih pra-observasi dulu ya Oke, Bu. siap. Tadi Bu Isti juga sudah menyampaikan bahwa ada 2 kompetensi yang ingin Bu Isti kembangkan, yaitu mendengarkan kehadiran penuh gitu ya, Iya. dan Semuanya sih, Bu, semuanya ketiga-tiganya, ya, iya. tiga-tiganya ya, Iya. luar biasa memang CGP yang satu ini ya Bu ya. Memang luar biasa. Jadi ada 3. Jadi menghadirkan penuh supaya itu tadi bisa fokus ya, Fokus. mendengarkan masalah si coachingnya, kemudian dan mendengarkan aktif Ya. dan Memberikan pertanyaan. memberikan pertanyaan berbobot gitu Iya. ya Bu ya. Baik. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu ya. Kita diskusi dulu nih tentang rubrik berikutnya Bu. Jadi tujuannya adalah nanti saya akan mengamati nih Bu. Kira-kira apakah percakapan yang dilakukan oleh Bu Isti dan Bu Muji itu sudah sesuai belum dengan alur cerita? Oke. Terus bagaimana nih Bu Isti bisa menggali informasi dari Siap. coachi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coachi itu bisa menemukan ide atau solusi dari Iya, betul. permasalahannya gitu ya Bu Iya. ya. Kemudian bagaimana nanti coachi bisa menanggapi atau merespon semua pertanyaan dari Bu Isti tentunya, Iya, gitu ya siap. Bu Iya, ya. betul begitu. Kemudian tadi selain kompetensi 3 itu tadi ya, mana sih kira-kira yang ingin Bu Isti kembangkan lebih spesifik lagi nih Bu? Yang ingin saya kembangkan yang ingin saya spesifikkan Betul. untuk coaching kali ini mungkin ini dulu Bu. Yang bagian ke mendengarkan aktif mungkin. Mendengarkan. Karena aktif. saya tipenya itu bukan tipe yang bisa fokus kayak gini loh. Oh, iya. Mungkin seperti anaknya sih hiperaktif gitu ya, bisa mendengarkan sambil jadi untuk mendengarkan aktifnya yang ingin saya Jadi kembangkan. mendengarkan aktif Iya. ya Bu. Oke, lalu indikator seperti apa nih yang ingin Bu Isti kembangkan nih dalam praktik coaching kali ini Bu? Ya, jadi di mana saya bisa selalu fokus dengan apa yang nanti Bu Muji sampaikan kepada saya. Kemudian saya bisa memberikan feedback balik. Oke. Itu kan berarti saya menyimak gitu loh Bu. Oh, Mungkin iya, itu. betul. Jadi ya itu tadi ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Jadi Bu Isti bisa fokus ya, bisa memberikan feedback terhadap permasalahan yang dialami oleh Iya. Bu Muji ya Betul, Bu ya. betul. Oke, saya jadi tidak sabar nih Bu ingin mendengarkan ya curhatan Bu Muji gitu ya Bu. Terus mohon izin ya Bu Isti, nanti selama Anggi mau percakapan saya silakan. tetap di sini gitu Iya, ya, siap. supaya saya bisa sama-sama menyimak gitu ya Bu Oke, ya. siap. Oke, Bu Isti terima kasih. Sementara cukup dulu ya observasi kali ini. Silakan Bu Isti bisa mulai praktik coachingnya ya Bu ya. Oke, Silakan boleh siap. Terima dipanggil, kasih. Bu Mujinya. Bu Muji silakan. Halo. Halo, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Duh, kelihatan sedih sekali. Gimana kabarnya Bu Muji? Alhamdulillah baik. Baik. Dari mana tadi? Apa langsung ke sini atau ada kegiatan lain tadi? Tadi kebetulan ada kepentingan sebentar. Iya. Terus saya ada janjian sama Bu Isti, jadi saya habis kepentingan saya tadi selesai, saya langsung ke sini. Iya. Gimana nih? Kelihatannya roman-roman mukanya. Kotak-kotak Ada ya, masalah Bu? apa nih? Maksudnya tadi saya kan waktu Bu Muji WA gitu ya. Bu ada waktunya enggak? Kayak gitu saya mau curhat itu enggak. Biasanya kan kalau masalah yang ringan kayak gitu itu cukup disampaikan di WA gitu ya. Iya. Saya ini lagi kayak gini. Ini kok enggak gitu loh. Iya, jadi- itu ada apa ini gitu. Gimana ya Bu ya? Makanya itu Bu, saya kepingin ketemu dengan Bu Isti, Iya. saya kepingin cerita. Tadi sebenarnya saya kepingin ngobrol di WA, cuma Iya. kurang leluasa gitu Iya, ya betul, Bu. Jadi betul. saya kepingin ketemu dan ini terima kasih sekali Bu Isti sudah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk saya karena saya di sini ingin berkeluh kesah ini Bu. Oh siap, saya siap ada nih untuk Muji. Oke siap. Jadi ada masalah gitu ya. Iya betul Bu. Nah jadi kira-kira dari tujuan obrolan ini nih, apa ini yang Bu Muji harapkan nih dari obrolan kita ini?
Saya tuh berharap nanti setelah saya ngobrol dengan Bu Isti, saya menemukan solusi, saya menemukan jalan keluar supaya saya bisa lanjut berjalan ke depan seperti itu Bu, supaya semuanya bisa teratasi gitu. Iya ya. Jadi ingin ada solusi ya dari nanti masalah apa yang Bu Muji hadapi gitu ya. Betul. Nah, kira-kira apa nih masalahnya nih? Saya malah jadi penasaran nih. Ini Bu, Ada masalah apa gitu Bu Muji loh? ini karena ini besok kita sudah mulai aktif belajar Udah, gitu ya, ya. Bu, ya. Itu yang membuat saya tuh semakin berpikir kencang seperti itu Bu. Iya ya, apa nih yang Anda pikirkan? Jadi gini, dari tahun ke tahun sebelumnya, Iya. itu di sekolah saya nih ya Bu ya, itu masih banyak sekali teman-teman saya, guru rekan sejawat seperti itu, yang mengajar, Iya. tapi masih dengan metode konvensional, masih dengan metode ceramah seperti itu Bu. Nah, padahal kan kita tahu ya Bu ya, Iya. sekarang ini kan zaman semakin canggih, Betul. kemudian model pembelajaran juga semakin banyak seperti itu. Nah, saya itu memikirkan banyak sekali teman-teman saya gitu Bu, itu masih seperti dulu seperti itu. Iya. Nah, padahal saya tuh menginginkan ada perubahan, Iya. ada perubahan di sekolah saya terkait dengan model pembelajaran yang disampaikan kepada siswa seperti itu, sehingga iya. nanti harapannya siswa itu bisa menikmati pembelajaran di sekolah seperti itu Bu, tidak hanya asal berangkat kemudian di sekolah mendengarkan guru seadanya gitu ya, terus kemudian habis itu dia pulang. Nah, saya tuh khawatirnya Iya. dengan sistem yang seperti Iya. itu apa yang didapat oleh siswa itu Iya. kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri seperti itu Bu, karena tidak ada hal yang berkesan seperti Iya, itu Bu. betul sekali. Jadi permasalahannya ini Bu Muji, kondisi rekan sejawat gitu ya, yang pembelajarannya itu masih konvensional, masih ceramah, kemudian ada kekhawatiran di situ Bu Muji bahwa apa sih yang murid nanti kita dapatkan kalau pembelajaran seperti itu terus. Padahal sekarang zamannya adalah zaman sudah modern. Apalagi Bu Muji itu di SMP itu segala sarana dan prasarana itu sudah tersedia ya. Iya. Kenapa teman-teman rekan Bu Muji itu tidak memanfaatkannya dengan baik gitu ya? Iya betul Bu. Jadi apa ya? Jadi Bu Muji mengharapkan dari pembelajaran yang menarik itu memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah bisa memberikan kesan untuk murid-murid kita, bisa pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu, bukan seperti itu? Bu, apalagi kan sekarang itu kan sekolah itu sekolah ramah anak kayak gitu ya Iya, Bu, betul, ya. betul. Gitu. Jadi harapannya itu anak itu benar-benar betah kayak gitu Bu, di Betul. sekolah kayak gitu. Kira-kira di situ tuh Bu Muji sudah pernah ngobrol dengan rekan sejawat Bu Muji belum? Saya pernah ngobrol Bu. Udah pernah dikomunikasikan gitu? Betul, saya pernah. Cuman Ya. hanya sebatas apa namanya ya cuma sebentar aja gitu Bu. Saya pernah ngobrol dengan teman saya yang Iya. seumuran dengan saya seperti itu. Itu saya mengeluhkan, kok kita memprihatinkan sekali ya di sekolah, kok pembelajarannya masih seperti ini terus Iya. seperti itu. Nah, dari apa tuh namanya obrolan itu saya sampai sekarang itu masih gerambiang gitu Bu, apa ya yang mau saya apa namanya lakukan gitu. Itu sih mungkin karena saya kan ngobrolnya kemarin ya Bu, waktu Iya. masih tengah-tengah tahun ajaran Iya, gitu betul. ya. Jadi kayak masih ya udahlah kita apa namanya selesaikan aja lah pembelajaran tahun ini apa adanya kayak gitu. Jadi kayak masih gerambiang. Ada sebenarnya solusi, waktu itu saya sempat ngobrol gimana kalau seperti ini kayak gitu. Tapi itu belum terlaksana kayak gitu Bu. Makanya iya. sekarang kan ini mumpung nih Bu, mumpung besok itu sudah mulai apa tuh namanya kita tahun ajaran baru. Iya, tahun gitu ajaran ya, baru. Bu, ya. Saya tuh kepinginnya langsung gereng eksekusi ada perubahan seperti itu. Bu. Berarti Bu Muji menghendaki ada perubahan secepatnya, yaitu karena ini mumpung tahun ajaran baru begitu ya. Betul sekali. Kira-kira ya untuk kondisi keadaan rekan-rekan kerja
untuk Bu Muji itu di level berapa nih dalam memanfaatkan media yang kurang gitu? Ada di level berapa? Kalau menurut saya itu masih ada di level 5 ya Bu ya. 5. Betul, karena memang Termasuk rendah ya 5 itu betul ya? sekali, karena ya ini sih mungkin termasuk hambatan juga ya Bu ya. Karena di sekolah saya itu mayoritas itu guru-gurunya sudah Senior. Oh, iya, iya. Yang mana kalau guru senior itu kan mereka lebih riweh untuk membawa LCD, Iya, untuk iya, iya. membawa laptop seperti itu. Istilahnya kayak mereka itu dari puluhan tahun yang lalu tuh sudah terbiasa hanya membawa buku, jurnal dan LKS seperti itu ya. Nah ini dengan adanya media di sekolah, sebenarnya di sekolah itu media sudah banyak, namun apa namanya ya, rasa keengganan mereka yang Yeah. merasa lah ini ribet, wong saya apa namanya sudah puluhan tahun ngajar dengan model seperti ini aja berhasil. Iya, iya, iya. Padahal kan kita tahu ya Bu ya, kalau sekarang ini zaman semakin canggih, Ya. sebenarnya banyak banget tuh apa namanya seperti kuisis. Betul, gitu. betul sekali. Atau Banyak. minimal gitu Bu, minimal tuh saya menginginkan teman-teman saya ini terutama yang senior-senior itu minimal itu menggunakan PPT aja dulu gitu. Berarti iya ya, dari penilaian jenengan 5 itu ya kalau digambarkan dengan kondisi yang ada memang sesuai ya, berarti PPT pun mereka belum menggunakan seperti itu ya? Belum ada yang menggunakan, tapi itu ya yang seumuran dengan saya Ya, gitu, yang ya, ya, ya. yang usianya sudah di atas istilahnya di atas 48 gitu ya, 48 Ya, ke sana. Itu sudah mereka lah yang praktis-praktis aja lah Iya, kayak gitu. betul. Seperti itu. Iya, iya, saya bisa merasakan gitu ya. Jadi Bu Muji itu ingin ada perubahan gitu ya. Kira-kira dari level 5 ini Bu Muji menginginkan level berapa nih yang jadi tujuan gitu? Saya kepinginnya di level 8 Bu, insya Allah. Oke, Mudah-mudahan berarti sih kepenginnya. amin, berarti naik 3 level dari sekarang ya. betul. Mudah-mudahan tujuannya terrealisasi nih Bu Muji, Betul karena sekali. kita tujuannya untuk memerdekakan murid kita gitu Betul ya. sekali Bu, berpihak pada murid gitu Betul ya. ya. Oke, sangat menanamkan itu ya dalam guru penggerak ya, luar biasa Bu Muji Ya, ya. antara ya Bu ya. Saya tuh sampai kena virus KHD sih memang. Alhamdulillah Bu. itu virus yang baik sih. Betul sekali, Jadi harus selalu ditingkatkan gitu ya Bu Muji ya. Jadi memang benar-benar saya kebetulan saat ini sedang mengikuti Oke. program CGP, jadi segera Iya, iya, kepingin iya. merealisasikan gitu. Jadi itu termasuk walaupun 8 itu kan berarti naik 3 level itu kira-kira itu Bu Muji apa nih yang kira-kira akan dilakukan gitu loh Oke. untuk menaikkan level tersebut gitu. Oke, saya itu sebenarnya memiliki rencana gitu ya, Bu, Ya. untuk menaikkan dari level 5 ke level 8. Cuman kemarin memang saya masih ragu-ragu apakah harus melaksanakan rencana ini atau enggak kayak gitu ya. Jadi saya itu punya rencana ya Bu, yang pertama itu saya ingin melaksanakan mentoring itu ya Bu, atau pendampingan tetapi secara individu gitu Bu, dari face to face kayak gitu. Oh, Jadi kalau iya, iya, iya. ada guru yang memang apa namanya belum sesuai dengan zaman sekarang atau masih Iya, ceramah seperti gitu ya, saya dekati gitu kan, saya tanya apa kesulitannya jika menggunakan apa namanya model yang seperti zaman sekarang kayak gitu. Oke. Nah, saya berikan bimbingan kepada mereka dari satu ke satu, jadi kayak pelan-pelan kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Siapa tahu dengan saya pelan-pelan mendekati mereka dan kemudian saya bantu, misalkan lah saya juga masih bingung nih cara bikin PPT-nya bagaimana gitu. Nah, itu nanti saya sih akan berusaha untuk menyediakan waktu gitu ya Bu, untuk berdiskusi dengan mereka, untuk menyediakan waktu mereka butuh pertolongan saya Ya. untuk bagaimana nih caranya membuat PPT. Insya Allah ini akan saya sediakan waktu untuk Oke, mereka siap. kayak gitu. Berarti rencananya Bu Muji itu pendekatan secara intern dulu ya. Betul sekali. Antara kira-kira Bu Muji mau mendekati siapa nih yang kira-kira masih pembelajarannya masih itu aja, tidak sesuai dengan kodrat zaman ya Bu ya. Zaman mereka saat itu diterapkan di anak zaman Z seperti sekarang tentunya
walaupun menurutnya itu sudah berhasil dalam mengajar, tapi kan bukan itu gitu ya Betul sekali. tujuannya. Jadi Bu Muji ingin ada perubahan, kemudian cara mendekatinya secara intern, masing-masing guru terlebih dahulu kayak gitu. Betul sekali. Oke, itu bagus sih. Itu Bu Muji apa ya, jiwa sosialnya tinggi banget gitu loh. Nah terus selain itu ya, kira-kira selain dari itu ada nggak kira-kira hal lain gitu yang ingin Bu Muji laksanakan kayak gitu? Oke, ada Bu. Saya ini lebih ke apa namanya, tingkatan yang lebih tinggi gitu ya Bu ya. Saya juga ini punya rencana nih Bu. Ya. Pingin di sekolah itu mengadakan IHT Ya. terkait dengan model pembelajaran yang apa tuh, yang kekinian itu bagaimana gitu. Iya, iya, iya. Namun tentunya untuk ini kan apa ya, saya masih nanti dulu lah kayak gitu, nanti dulu lah. Saya dari awal dulu lah saya Iya. ke sesama ini Iya, dulu, iya. rekan sejawat gitu, karena kan tentunya itu membutuhkan persiapan yang lebih panjang gitu. Iya, kalau betul. untuk masalah IHT tadi gitu. Iya, iya, iya. Berarti itu rencana yang kedua ya dengan IHT setelah jenengan mungkin dengan intern Betul. secara perorangan kayak gitu, mudah-mudahan dari jalan itu berhasil kayak gitu ya. Atau dengan jalan lain yaitu dalam skala yang lebih besar dengan cara IHT seperti itu. Sekali. Baik Bu Muji, rencananya itu luar biasa gitu loh. Jadi memang membutuhkan sebuah apa ya, keuletan gitu ya. Itu Bu Muji itu luar biasa gitu. Jadi kira-kira nih Bu, kapan nih Bu Muji akan eksekusi ini? Langsung besok pagi. Besok pagi langsung Langsung ya? besok pagi. Berarti Ya, besok tapi pagi ini langsung? Untuk yang mentoringnya dulu ya Bu ya. Oh Nah, ya, kalau berarti ini yang untuk- pertama untuk mentoring dulu nih. Kalau untuk IHT itu nanti saya akan apa namanya ya, diskusi dulu dengan ketua apa itu namanya, kepala sekolah, Iya. terus kemudian dengan wakak kurikulum kayak gitu. Karena kan tentunya kalau untuk IHT itu membutuhkan waktu yang lebih panjang, persiapan yang lebih matang karena terkait dengan biaya dan Iya, lain betul. sebagainya. Iya, itu pasti. Biaya waktu menghadirkan semuanya tuh memang butuh gitu ya. Berarti untuk yang mentoring ini berarti sesegera mungkin, secepat mungkin Betul. jenengan akan beraksi mulai besok. Besok pagi. Besok pagi langsung gas begitu ya. Mumpung hari pertama masuk ya Bu. Iya. Kemudian untuk IHT itu jenengan akan mengkondisikan dulu gitu ya. Betul, saya akan kondisikan, saya akan ngobrol dengan wakak kurikulum dan kepala sekolah. Iya. Oke. Terus ini Bu. Jadi kira-kira ya dalam rencana Bu Muji yang akan melakukan mentoring sama IHT ini, kira-kira dukungan seperti apa nih yang Bu Muji harapkan kayak gitu? Oke, tentunya di sini saya juga berharap mendapatkan dukungan dari pihak lain ya Bu ya, terutama saya juga kan masih dalam tahap belajar untuk masalah IT juga Iya. gitu. Jadi saya itu akan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari rekan sejawat saya yang kebetulan ahli dalam bidang IT atau memang teman saya yang sudah terbiasa dengan apa namanya, mengajar menggunakan kuisis gitu. Soalnya di tempat saya ada tuh Bu, seperti kayak Pak Tito, Bu Ani, Pak Anggun dan lain sebagainya. Itu yang masih muda-muda seperantara dengan saya. Itu ada beberapa yang sudah rutin menggunakan LCD, menggunakan HP gitu ya untuk kuisis dan lain sebagainya gitu. Untuk apa namanya, saya mintai dukungan seperti itu. Nah, tentunya nanti ketika saya melaksanakan mentoring kepada rekan sejawat, saya butuh dukungan mereka supaya mereka membantu saya untuk mensukseskan proses pembelajaran di SMP saya yang lebih maju seperti Iya, jadi dukungannya dari semua ya Bu ya, agar apa yang dicita-citakan oleh Bu Muji itu tercapai gitu ya. Karena nggak mungkin Bu Muji itu dalam melaksanakan proses untuk mencapai tujuan itu sendiri itu tentunya tidak bisa gitu ya. betul. Nah, terus kira-kira nih Bu Muji, setelah kita ngobrol, apa nih yang Bu Muji dapatkan dari obrolan ini nih? Alhamdulillah Bu, saya secara tidak sengaja saya kok tiba-tiba menemukan solusi sendiri gitu, bahwa oh iya nanti saya mau ini ngadain mentoring, Iya. ini nanti aku mau ini ke kepala sekolah sama kurikulum untuk ngusulin ngadain IHT kayak gitu.
Iya, jadi memang alhamdulillah ya dari obrolan kita itu ada manfaatnya gitu ya. Betul sekali. Dari masalah yang Bu Muji tadi utarakan kepada saya, Bu Muji memperoleh sebuah solusi gitu ya dengan melaksanakan mentoring dan IHT seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian Bu Muji, kira-kira nih apa ya untuk kita ngobrol lagi gitu, kira-kira kapan nih? Saya juga ingin mendengar nih setelah Bu Muji action gitu, saya ingin mendengar hasilnya gitu loh. Seenggaknya berarti dari obrolan ini ada progresnya gitu. Insya Allah dalam waktu 2 minggu ya Bu ya, berarti sekitar minggu kedua di bulan Agustus nanti insya Allah saya akan calling Bu Isti. Oke, Saya siap. pengen ngobrol lagi, saya ingin menyampaikan perkembangan apa yang sudah saya lakukan di sekolah dan hasilnya bagaimana gitu. Oke, mudah-mudahan rencananya Bu Muji berjalan lancar. Kemudian apa yang menjadi tujuan itu tercapai ya. Anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang menarik. Terus rekan-rekan kerja Bu Muji bisa mengajarnya disesuaikan dengan kodrat zaman gitu ya, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti itu nggih Bu Muji nggih. Sekali. Oke, baik. Gimana ini sekarang udah merasa lega? Lega banget Bu. Yang tadi masih kotak-kotak sekarang udah lingkaran. Alhamdulillah. Berarti dari apa yang kita obrolkan ini sudah menemukan sebuah solusi. Kira-kira ada hal lain nggak ini yang sebelum ditutup gitu, ada yang ingin Bu Muji sampaikan gitu? Cukup sih Bu, Cukup. saya ini malah berterima kasih sekali sama Bu Isti. Sama-sama, sudah Bu Muji. menyediakan waktu untuk saya, yang tadi saya berangkat kotak-kotak, sekarang saya sudah lingkaran ya, Bu, Alhamdulillah, ya. Saya baik. jadi plong gitu Bu, dan saya udah nggak sabar nih Bu untuk eksekusi besok pagi. Oke, gitu, Bu. siap. Saya juga nggak sabar nih tunggu berita baiknya gitu ya, Bu Muji ya. Oke, siap, Oke, terima siap. kasih. Kita tutup Terima dulu kasih. ya Terima obrolan kasih, Bu kita Isti. ini. Kita Terima sambung lain kasih. waktu. Amin. Oke, hati-hati di Insya jalan. Allah. Oke, saya pamit ya Bu. Oh, Ge. siap, hati-hati di Terima jalan. Terima kasih. Monggo, Pamit dulu. hati-hati Bu Muji. Sami-sami. Waalaikumsalam, Masya Allah. Aduh, gimana nih Bu Isti tadi perasaannya setelah melakukan praktek coaching ya? Tadi saya amati obrolannya ngalir terus Iya, iya. nyaman gitu kelihatannya. Ya, Gimana, sudah lega sih Bu Yuli ya. Jadi apa ya, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya, menjadi coach itu ternyata saat si coach ini menceritakan masalahnya kita mengalir aja gitu, pengen tanya apa gitu. Betul, saya natural gitu jadi Natural terpancing aja, untuk iya. bertanya sehingga tadi berkat pertanyaan dari Bu Isti juga tadi saya amati Bu Muji juga ini ya bercerita dengan Betul. tenangnya Iya. gitu ya, dengan nyamannya gitu sehingga tadi berhasil menemukan solusinya gitu Iya. ya. Nah, dari tadi hasil praktek coaching Bu Isti, kira-kira menurut Bu Isti nih, bagaimana performa Bu Isti nih dalam praktek coaching tadi, Bu? Saya merasa sudah berhasil sih ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Udah berhasil ya Bu ya, tadi Iya. juga sama percakapan juga ada tertawanya Iya. gitu ya, dari yang awalnya Bu Muji murung gitu ya Bu, Iya. kelihatan bingung sekali harus ngapain gitu, tapi lewat obrolan dari Bu Isti jadi lama-lama menemukan ide gitu, luar biasa sekali nih ya. Betul. Tadinya kan Bu Muji cerita gitu ya, saya punya masalah kayak gitu, yang tadinya katanya berangkatnya kotak-kotak, Betul. pulangnya sudah lingkaran. Oke. Karena ternyata dia sudah menemukan solusi kayak gitu karena berkat ngobrol kayak gitu. Betul, karena kalau tadi saya simak terkait dengan Iya. masalahnya Bu Muji itu sebenarnya ya hampir mungkin di setiap sekolah ada masalahnya ya Bu, Betul. seperti itu hampir sama, tinggal bagaimana itu dari dalam sekolah itu bisa tergerak, ada salah satu tergerak untuk menggerakkan rekan yang Betul, lain betul sekali. supaya itu tadi ada perubahan, Iya. inovasi baru, Betul. khususnya terkait media pembelajaran gitu ya, luar biasa Bu Isti sudah bisa menggali ke Bu Muji ya. Iya, Nah, alhamdulillah. tadi Bu Isti mengatakan berhasil ya Bu Iya. ya dalam praktek coaching kali ini. Kira-kira apa nih yang membuat Bu Isti bisa berpendapat demikian, Bu? Jadi indikator saya adalah coach ini ya. Ketika coach ini datang ke saya itu ada masalah, ternyata si coach ini bisa pulang dengan membawa solusinya Iya. dengan pertanyaan yang saya berikan, itu menurut saya itu adalah indikator keberhasilan saya menjadi coach Betul. gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi mengatasi Sederhana masalah saja. ya, Iya. tanpa masalah gitu ya Bu ya. Kayak pegadaian ya Bu.
Luar biasa emang nih ya Bu Isti. Oke. Baik Bu, tadi saya juga sudah mengamati ya Bu ya. Mohon izin saya menyampaikan hasil Oke, silakan, pengamatan saya ya Ibu. Bu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Isti. Tadi setelah saya amati percakapan Bu Isti dan Bu Muji ya, tadi memang sudah sesuai dengan Iya. alur Tirta. Iya. Kemudian Bu Isti juga sudah berhasil menggali informasi dari Koci dengan memberikan tadi ya pertanyaan pemantik yang tentunya berbobot gitu ya, sehingga tadi Bu Muji bisa menemukan ide atau solusinya sendiri dari permasalahan yang dia alami gitu ya. Tadi luar biasa sekali, itu poin utamanya udah kena sih, Bu, Alhamdulillah, ya, terima luar kasih nih Bu biasa. Yuli nih atas apresiasinya nih. Kemudian ada lagi Bu, tadi Bu Muji juga udah bisa merespon dengan baik atas semua Iya. pertanyaan Bu Isti gitu ya. Kemudian praktek coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Tadi Bu Isti udah berhasil menjalin kemitraan ya. Bu Isti juga sudah memberikan fokus atau kehadiran penuh terhadap Bu Muji gitu ya. Kemudian tadi juga sudah memaksimalkan potensi Bu Muji untuk menceritakan ya secara lebih tenang, lebih gamblang gitu ya, sehingga bisa teratasi lah gitu solusinya gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi berdasarkan praktek coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bu Isti kembangkan pada praktek coaching selanjutnya Bu? Tadi kan kehadiran penuh saya sudah ya, Iya. dikatakan saya indikatornya berhasil gitu ya. Betul. Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching selanjutnya itu dalam memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Karena setiap orang yang datang itu kan dengan kasus yang berbeda-beda ya. Betul. Bisa jadi apa yang dia curhatkan itu, ini masalahnya lumayan nih kayak gitu. Otomatis kita harus selalu mengembangkan kompetensi kita sebagai coach dong gitu kan. Jadi dari kehadiran penuh itu saya ingin meningkatkan ke pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi naik level gitu ya. Naik Bu, ya? level Betul, gitu. Dari yang saya sudah bisa fokus mendengarkan, saya Betul. bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach-coach saya. Mungkin saya akan membuka membuka diri sebagai tempat curhat gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi bisa tuh buat pekerjaan sampingan gitu ya, membuka layanan coaching. Yang penting jangan buka tarif Coaching. gitu ya. Aduh, iya ya, memang harapannya bisa membantu coaching dalam mengatasi Iya, permasalahan seperti kayak itu. gitu. Saya sepakat dengan Bu Isti tadi ya untuk lebih belajar lebih dalam lagi terkait mengajukan pertanyaan Iya, betul. berbobot. Karena betul memang setiap masalah orang kan beda-beda ya Bu. Jadi Betul. pertanyaan nggak bisa dipatok nih. Oh berarti saya harus bertanya Iya. seperti ini karena Iya. tergantung dari permasalahan yang dialami oleh coaching gitu ya Bu. Lalu indikator seperti apa nih yang terkait dengan ketercapaian Bu Isti yang ingin Bu Isti kembangkan gitu Bu? Jadi saya ingin jadi semakin kritis kita sebagai coach, itu akan semakin mudah coach menemukan menemukan solusi dari masalahnya kayak gitu. Oke, betul. Jadi ya. indikator keberhasilannya ya setiap coach yang datang kepada saya, dia pulang dengan keadaan lega, sudah menceritakan permasalahannya, kemudian dia sudah menemukan solusinya sendiri gitu loh. Dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya lemparkan kepadanya gitu loh. Betul, jadi memang ada apa sih rasa mungkin kebahagiaan sendiri atau kepuasan Iya, tersendiri betul ketika sekali. kita memang sudah bisa membantu coach atau teman kita Iya. ketika mengalami masalah gitu, Iya. meskipun hanya dengan mendengarkan kemudian bertanya Iya. gitu ya Bu ya. Saya sepakat nih Bu. Nah kira-kira dari hasil praktek coaching tadi nih Bu, ada bayangan apa? Sudah ada gambaran apa nih ke depannya Bu Isti nih? Kan tadi sudah berhasil Ibu, tentunya Iya. kan mungkin ada rencana lain yang akan Bu Isti lakukan di masa mendatang Iya, sebagai intinya coach gitu. Selalu mengembangkan diri sih ya. Oke. Dengan apa yang sudah kita miliki, kita jangan merasa puas kayak gitu loh. Jadi bukan berarti si coach ini adalah berarti dia paling tinggi di atas coach gitu loh. Oke. Buktinya dari obrolan yang ada, si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu kan. Intinya berarti kita harus makin selalu update untuk mengembangkan potensi kita menjadi coach seperti itu Bu, agar setiap coach yang datang bisa jadi coach yang datang ini masalahnya, ini masalahnya luar biasa gitu ya. Iya. Itu gimana sih cara kita bisa menggalinya gitu. Otomatis kemampuan dari coach ini juga harus
selalu ditingkatkan dong, selalu di-upgrade dong kayak gitu. Betul. Seperti Oke, ternyata ya terkadang kita juga bisa belajar juga dari permasalahan Betul, si coach betul, ini gitu iya. ya. Karena kan kadang kita juga mungkin pernah mengalami hal yang Iya, sama kan iya. kayak gitu ya. Oke, luar biasa sekali emang nih Bu Isti ya. Semangat sekali buat Halo, terus terima kasih. mengembangkan kompetensinya gitu ya Bu. Nah, kira-kira dalam pengembangan kompetensi kedepannya gitu, kira-kira Bu Isti butuh dukungan seperti apa sih yang Bu Isti butuhkan gitu Bu? Ya, Biar otomatis- makin apa ya, maksimal lagi gitu Bu. Otomatis dukungan-dukungan itu dari orang terdekat itu yang paling utama ya. Oke. Kalau di kantor kayak gitu, otomatis dari rekan guru, kepala sekolah kayak gitu, itu dukungan. Kalau di rumah, ya keluarga kayak gitu. Oke. Dukungan keluarga dan dukungan rekan sejawat gitu yang sangat saya butuhkan. Seperti itu, Bu. Betul, memang dukungan dari orang-orang terdekat kita Betul. gitu ya, terus memberikan energi ya Bu buat diri kita gitu ya, supaya Iya. kita terus semangat lah Bu intinya kayak gitu ya Bu ya. Nah oke baik, kira-kira kapan nih mulai mengembangkan itu tadi Bu, biar semakin Biasanya kan saya ada waktu kayak gitu, mungkin jam kosong gitu ya, daripada saya buat ngegibah yang nggak penting kayak gitu. Mending saya untuk langsung action gitu ya. Coba saya apa ya, dari teman, mungkin dari lingkup yang terdekat dulu gitu. Betul. Misalnya teman kantor gitu, kalau ada yang mau curhat, yang biasanya saya ngalor ngidul nggak jelas, sosok tahu memberikan solusi gitu ya. Loh, kenapa sih dari pembelajaran coaching ini kenapa sih nggak berpikir sendiri? Oh, sebenarnya si coach ini bisa menemukan masalahnya sendiri loh. Iya, Kenapa betul. setiap ada yang mencari sebuah solusi, kenapa saya yang biasanya kan saya sok toy, ya gimana kalau kayak gini, kan harusnya nggak iya. gitu loh ya. Iya, betul. Dari prinsip ini saya jadi tahu loh, oh Iya. ternyata saya bisa menggali potensi si Betul, coach nah, ini di untuk situ menemukan. ya. Nah, di situ Itu tuh tantangan letak dan ilmunya ya. challenge-nya. Iya. Betul, luar biasa sekali nih Bu Isti. Saya doakan mudah-mudahan Amin, amin. Bu Isti selalu sukses, bisa mengembangkan potensi yang ada Ya. pada Bu Isti dan bisa mempraktekkan coaching lagi pada coaching selanjutnya dengan hasil yang lebih maksimal tentunya, Amin, lebih baik amin. lagi sehingga bisa membantu rekan-rekan Bu Isti dalam menemukan Amin. solusi dari permasalahannya gitu ya Bu Isti, luar biasa. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama juga, Bu Senang Yuli. bisa ngobrol-ngobrol cerita dengan Bu Isti Sama-sama. gitu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa Oke, ngobrol kembali ya Bu ya. siap. Oke. Saya tunggu cerita baik-baiknya Bu, praktek Oke, baik dari siap. Bu Isti dalam melakukan praktek coaching selanjutnya gitu ya Bu. Oke. Karena pastikan setelah ini akan ada testimoni nih dari beberapa rekan yang setelah berhasil ngobrol terus menemukan solusi gitu ya. Oke, siap. Oke, pokoknya tetap semangat ya Bu. Terima kasih. Sementara saya tutup dulu ya Bu Oke, observasi siap. kita hari ini. Oke. Sehat selalu. Amin, amin. Ya, Sampai pokoknya- jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.